Halo Pak Dani dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Veronica Risa Kriswanti dengan NIM 29 2024 002. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai MIT App Inventor yang telah saya buat. Saya membuat MIT ini dengan judul Toci. Saya mengambil IPA, lebih tepatnya IPS, pada kelas 4 fase B. Untuk materinya yaitu tradisi dan budaya masyarakat di sekitarku. CP-nya mengklasifikasikan ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat, ragam budaya, serta upaya untuk melestarikannya. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, melalui aplikasi edukatif, serta ini dapat menunjukkan ragam budaya yang ada di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui aplikasi edukatif ini, peserta didik dapat menganalisis upaya melestarikan budaya dengan benar. Selanjutnya, mengapa saya memilih ragam budaya ini? Karena pada latar belakang masalah yang telah saya buat, peserta didik ini sering melihat buku teks saja, sehingga mereka tidak mengetahui contoh yang konkret bagaimana budaya-budaya yang ada di daerah-daerah lain. Selanjutnya yaitu peserta didik ini membutuhkan media belajar yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Misalnya mereka sudah pulang dari sekolah tapi mereka mau belajar lagi, mereka bisa menggunakan aplikasi ini sebagai media untuk mereka belajar, ataupun mereka sedang bermain ataupun lagi izin ada keperluan bisa belajar melalui aplikasi ini. Selanjutnya yaitu peserta didik ini membutuhkan media yang interaktif dan juga menarik, dan juga banyak peserta didik itu yang belum paham dengan kebudayaan dari daerah lain karena biasanya tuh di satu lingkungan hanya terdapat satu daerah yang mendominasi. Oleh karena itu, solusi dari produk ini yaitu produk yang dikembangkan adalah aplikasi Android dari MIT App Inventor yang saya namai yaitu Toci. Nah, di dalam Toci ini berisi fitur-fitur yang mendukung di dalam pembelajaran anak didik. Baik bisa dalam mandiri, bisa diakses sendiri, ataupun bisa bersama-sama dengan teman-temannya atau gurunya atau orang tuanya dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu di dalam aplikasi ini tuh kami memberikan solusi yaitu dilengkapi dengan materi, ada videonya juga, ada kuis yang interaktif dan game, serta refleksi yang dapat dikerjakan oleh anak. Selanjutnya yaitu saya menggunakan desain serta gambar-gambar yang menarik dan konkret untuk membuat siswa ini bisa lebih paham dan lebih termotivasi di dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada keunikan dan juga keunggulan dari produk saya. Yang pertama yaitu eksplorasi budaya melalui mengunjungi rumah adat. Yang kedua, terdapat fitur-fitur yang lengkap termasuk navigasi. Yang ketiga, kuis interaktif dengan diberi umpan balik. Yang keempat, mengenal keberagaman budaya Indonesia secara kontekstual. Yang pertama yaitu dengan mengeksplorasi budaya melalui mengunjungi rumah adat. Nah, itu bagaimana sih konsepnya? Jadi di aplikasi ini terdapat game yang dengan tema yaitu siswa ini bisa mengunjungi rumah-rumah adat secara langsung. Jadi di dalam sini ada beberapa rumah adat, terdapat 5 rumah adat yang sering dipelajari oleh beberapa siswa. Yang pertama itu ada rumah joglo, rumah betang, rumah tongkonan, rumah gadang, dan juga rumah bonai. Selanjutnya keunggulannya yaitu terdapat fitur-fitur yang lengkap termasuk juga navigasinya. Nah, di sini saya memiliki 6 tombol yang dapat digunakan oleh siswa. Yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Jadi apa sih tujuan dari kita mempelajari hal-hal ini? Apa sih tujuan aplikasi ini? Terus selanjutnya ada materi dari keberagaman budaya sendiri, ada videonya juga. Videonya langsung tersambung dengan YouTube. Ada game yang nantinya akan mengunjungi rumah-rumah adat tersebut, refleksi, dan juga developer yaitu pengembangnya atau saya sendiri. Di dalam sini terdapat tombol-tombol seperti home ataupun ada tombol panah back gitu untuk bisa kembali ke menu-menu sebelumnya. Nah, untuk keunggulan lainnya yaitu
ada kuis interaktif dengan diberi umpan balik. Jadi nanti ada kuis pilihan ganda yang jika siswa ini menekan tombol yang jawaban yang benar, nanti akan diberikan umpan balik seperti jawaban benar. Namun jika siswa ini tidak tepat untuk menekannya, ada tulisan jawaban salah. Untuk unggulan yang terakhir yaitu di aplikasi ini dapat mengenal keberagaman budaya Indonesia dengan kontekstual. Jadi di sini di bagian game interaktifnya kami terdapat keberagaman yang memang saya cantumkan lebih spesifik dengan kontekstual kehidupan sehari-hari. Jadi terlihat ada rumahnya, ada bagaimana pakaiannya dan ciri-ciri dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada ini untuk materinya memang disesuaikan dengan keberagaman budaya dan juga ini untuk halaman gamenya. Untuk nilai edukasi atau educational value-nya ada beberapa. Yang pertama yaitu ada bisa mendorong pembelajaran ini lebih aktif. Nah, dengan aplikasi ini jadi siswa ini tidak hanya pasif ya, cuma mendengar ceramah dan lain sebagainya, tapi mereka juga bisa terjun langsung, bisa melihat langsung, bisa eksplorasi melalui digital. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan literasi digital. Nah, di sini kan siswa banyak kurangnya literasi baik digital maupun non digital. Nah, di sini dapat meningkatkan literasi digital oleh anak melalui aplikasi Toci ini. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan materi keberagaman budaya ini, siswa dapat mengerti, memahami, dan mengetahui berbagai budaya dan adat-adat di berbagai daerah. Yang keempat, menanamkan sikap menghargai keberagaman. Jadi dengan melakukan game, terus melihat materi dan lain sebagainya, siswa ini diharapkan untuk sikap menghargainya itu tumbuh dalam dirinya. Yang terakhir yaitu melatih kemampuan berpikir kritis. Nah, di dalam game ini tidak hanya sekedar pilihan ganda, tetapi mereka juga harus melihat nih, misalnya di sini, wah ternyata ada ciri-ciri, ada belangkonnya, ada rumahnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Kira-kira apa ya? Jadi bukan cuma ini Jawa ini pasti biskap atau apa, itu bukan seperti itu yang kita maksud, tapi kita juga mengetahui ciri-ciri dari ini adalah aplikasi yang saya buat, saya namai Toci. Di bagian pertama ini terdapat desain yang menunjukkan keberagaman dari budaya-budaya. Ada tombol start yang dapat kita tekan. Nah, ketika kita menekan tombol start, nanti ada beberapa fitur yang dapat kalian gunakan. Yang pertama dari tujuan pembelajarannya sendiri. Di sini ada beberapa tujuan, capaian pembelajaran, dan kelas serta fase berapanya. Kita bisa back lewat tombol panah atas yang sebelah kiri. Di sini ada materi. Di materi ini kita bisa scroll ke bawah. Ada beberapa materi yang dapat kita lihat di sini. Selain kalian bisa menekan tombol panah back di sini, kalian juga bisa menggunakan back dari bawaan handphone kalian seperti ini. Nah, untuk videonya sendiri seperti ini, nanti akan kesambung ke YouTube. Nah, ini sudah masuk ke YouTube. Nanti kita bisa back lagi. Selanjutnya ada fitur game. Ketika kita menekan game, nanti ada panduan bermain game. Seperti kalian tekan startnya dulu, terus berkunjung dari atas sampai bawah. Lalu kalian bisa berkunjung di dalam rumah itu. Di dalam rumahnya itu ada tuan rumah yang akan memberi kalian kuis dan juga jamuan. Selanjutnya yaitu kamu bisa mengunjungi semua rumah yang tersedia di situ. Nah, kita akan mencoba untuk bermain gamenya. Kita tekan start. Di sini ada beberapa, ada 5 rumah adat. Kita dari rumah Joglo dulu. Nah, di sini ada desain yang memang
diperuntukkan menggambarkan dari daerah mana. Nah, ini rumah joglo yang dari daerah Jawa dengan desain seperti ini. Tahukah kamu nama pakaian adat yang sedang kupakai? Nah, di sini anak-anak bisa menjawab. Misalnya, mereka menjawab salah, maka akan ada umpan balik, yaitu seperti ini. Nah, akan ada tulisan jawaban salah. Jika benar, maka akan ada jawaban benar dan juga lanjut ke menu selanjutnya. Nah, seperti ini nanti akan seperti itu terus. Nah, misalnya ini. Nah, selanjutnya selain pakaian adat, ada makanan khas dari suatu daerah yang kita kunjungi tersebut. Nah, di sini misalnya sebagai tamu, aku ingin menjamumu dengan makanan khas dari daerahku. Yuk pilih makanan khas daerahku. Nah, di sini kan rumah joglo berarti dari Jawa. Nah, Jawa itu makanannya apa? Apakah gudeg, rendang, papeda, atau soto Banjar? Nah, di sini saya akan mencoba rendang. Apakah benar? Salah. Terus yang benar apa? Gudeg. Nah, ketika semua sudah selesai 3 soal itu, nanti akan menuju ke selamat kamu berhasil. Nah, kalian bisa kembali melalui panah kiri ini atau bisa dari bawaan HP kalian. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan. Misalnya kalian mau main ke rumah petang. Nah, misalnya ini apa ya? Apakah baju penghulu? Wah, salah. King Baba. Nah, ini apa? King BBQ. Terus akan seperti itu terus. Untuk yang lain, misalnya saya memilih rumah Hunai, juga sama. Hanya saja memiliki desain dan juga kesesuaian yang ditentukan sesuai dengan adat dan daerah dari rumah-rumah ini. Seperti itu. Untuk kembalinya juga seperti biasa, kita bisa mengembali dari panah atas. Nah, nanti ada tombol. Setelah kalian menggunakan game ini, kalian bisa merefleksikan. Nah, tekan. Nanti akan masuk ke Google Form yang sudah disediakan. Nanti kalian bisa mengisi dengan sesuai dengan yang kalian dapatkan. Selanjutnya bisa di back. Selanjutnya yaitu fitur terakhir adalah penciptanya atau saya sendiri, yaitu Veronica Risa Kriswanti, 12 bulan 2024 002 dari kelas PGSDA. Sekian presentasi MIT App yang berjudul Toci dari saya. Maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Shalom.